Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Di setiap nafas hidupku menceritakan kebaikan-Mu. Di setiap detak jantungku membuktikan kasih setia-Mu. Di setiap langkah hidupku, ku rasakan penyertaan-Mu. Di setiap karya hidupku, ku saksikan keajaiban-Mu. Ku bisa karena anugerah, ku ada karena Kau setia. Hidupku hanya tentang-Mu, kemurahan-Mu nyata di hidupku. Di setiap langkah hidupku, ku rasakan penyertaan-Mu. Di setiap karya hidupku, ku saksikan keajaiban-Mu. Ku bisa karena anugerah, ku ada karena Kau setia.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, tuntun langkah kami seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini, Hosea pasal 10 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mezbah-mezbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mereka membual, mengangkat sumpah palsu, mengikat perjanjian sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur ladang. Penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu, Bet Awen. Sungguh, rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya, oleh sebab kemuliaannya telah beralih daripadanya. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Efraim akan menanggung malu, Israel mendapat malu karena rancangannya. Samaria akan dihancurkan, rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mezbah-mezbahnya, dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, bacaan hari ini diawali dengan kehebatan dan kemuliaan Israel. Israel digambarkan sebagai pohon anggur yang terus bertumbuh, bertambah besar. Buah yang dihasilkannya juga banyak oleh karena tanahnya subur. Namun hati mereka licik. Semakin diberkati, mereka semakin menjauh dari Allah. Kian menjamurnya mezbah-mezbah dan tugu berhala adalah indikatornya. Perjanjian mereka adalah perjanjian bualan dan sumpah palsu. Akibat dari perbuatan ini sangat fatal. Semua kemuliaan dan kehebatan Israel hancur. Allah menghancurkan mezbah dan tugu berhala itu. Anak lembu yang mereka pahat akan dibawa ke Asyur, dibawa ke pembuangan. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yaitu dosa mereka, akan dimusnahkan. Artinya tidak akan ada lagi penyembahan berhala. Tidak hanya itu, raja dan kerajaan juga akan dihapuskan. Raja benar-benar tidak berdaya. Digambarkan seperti sepotong ranting yang terapung di bawah air. Mereka baru menyadari ketidakberdayaan strategi politik mereka yang tidak mengandalkan Tuhan, yang berjalan menurut pemikiran sendiri. Tetapi semua itu sudah terlambat. Mereka akan segera dibuang ke Asyur. Semua kebanggaan dan kemuliaan Israel dengan Samaria ibu kotanya hancur karena dosa mereka. Perikop hari ini mengajar kepada kita bahwa dosa menghancurkan kemuliaan, atau juga kemuliaan yang dibangun atas dosa pada akhirnya akan hancur. Sejarah manusia telah membuktikan hal itu. Peristiwa Menara Babel, manusia mencari ketenaran dan kemuliaan agar menjadi sama dengan Allah. Sebagai akibatnya Allah memporak-porandakan mereka, menyerakkan mereka. Demikian juga sejarah Israel menunjukkan bahwa semua kebanggaan dan kemuliaan mereka, tanah, stabilitas politik, tempat ibadah, hancur karena kebebalan mereka. Dosa menghancurkan semua kemuliaan. Semua kemuliaan yang dibangun dari dosa juga akan bernasib sama. Keduanya
bukanlah pilihan bagi kita umat Tuhan. Pilihan kita hanyalah berjalan dalam kebenaran Tuhan, membangun kemuliaan bersama dengan Tuhan, dalam kemuliaannya hidup dalam kebenarannya. Maka firman yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua hal yang lain akan ditambahkan menurut kehendaknya. Bila kebenaran firman ini meneguhkan iman setiap kita, makin bergantung, bersandar hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Tak henti-hentinya Engkau memberi peringatan kepada kami umat-Mu untuk hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu, mencari kerajaan-Mu dan kebenarannya adalah tugas umur hidup kami selama ada di dunia ini. Firman-Mu dan Allah Roh Kudus yang akan menuntun membimbing kami menemukan kerajaan-Mu dan menyatakannya di bumi seperti di surga melalui kehidupan kami, anak-anak-Mu, terlebih hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan buat tuntunan firman-Mu, peringatan-peringatan-Mu, untuk kami hidup bergantung hanya kepada Tuhan, pada arahan-Mu, pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini, apa yang dikerjakan oleh umat Tuhan, Tuhan berkati dan rahmati. Apa yang ditabur melalui tangan kami, Tuhan berkati, sehingga menghasilkan yang terbaik. Dan itu membawa berkat di masa depan, bagi anak cucu, bagi keturunan kami. Dan biarlah mereka juga selagi muda mengenal kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan beriman kepada Tuhan seperti kami beriman kepadamu. Ajar kami orang tua menjadi teladan iman dalam kesetiaan kepada Tuhan, dalam pengikutan kepadamu, dalam ibadah-ibadah kami dan ketaatan kami. Allah Roh Kudus akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Selamat berkarya. Makin hari hidup makin mulia dalam kekudusan Tuhan. Shalom.